Yesus sahabatku, sahabat setia. Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, kau besertaku selamanya. Saat ku takut dan tak mengerti mengapa ini semua terjadi, Kau hadir dan hiburkan hatiku. Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekuranganku. Kau terima, kau panggilku sahabat. Anugerahmu, hanya anugerahmu. Yesus sahabatku, sahabat setia. Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, kau besertaku selamanya. Hanya anugerahmu. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau ada di saat aku terjatuh dan terhenti dalam tangis lelah. Anugerahmu melingkupi. Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekuranganku. Anugerahmu Bapa melingkupi. Yesus sahabatku, sahabat yang setia. Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, kau besertaku selamanya. Ku takkan takut, kau besertaku selamanya. Haleluya, monggo. Saudara, kita sudah siapkan hati kita. Hari ini banyak yang enggak datang. Haleluya. 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 Oke, shalom saudara. Mari kita maju ke depan. Hari ini banyak yang holiday.
Oke, di depan kosong, mari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oke, semua mari kita mulai ibadah kita dan kita berdoa. Haleluya. Sudah datang. Singapura mereka. Oke, mari kita berdoa menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita datang sujud di hadapan Tuhan. Mengucap syukur karena berkat daripada Bapa yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami datang sujud di bawah kaki-Mu. Memuji, memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau Tuhan yang hidup dan luar biasa. Bapa yang baik di surga, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami umat-Mu dan anak-anak-Mu hari ini datang sujud di hadapan-Mu. Memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Ampuni setiap dosa, pelanggaran, sikap, perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Kuduskan roh dan jiwa kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu dan anak-anak-Mu hari ini Tuhan di tempat ini. Dan ibadah kami dari awal pertengahan hingga ke dalam tangan-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, urapi kami, kuasai hati dan pikiran kami. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Kau antarkan, tibakan, bawa ke tempat ini dan tidak kurang apapun juga. Jauhkan dari segala halangan, hambatan dan segala gangguan Tuhan. Biar kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu akan selalu bekerja dengan cara yang ajaib memberkati. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu dan anak-anak-Mu. Tuhan, kami percaya bagi mereka yang tidak boleh hadir oleh karena berbagai halangan, Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati dan Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Dan ada yang pulang kampung, ada urusan, Tuhan berkati. Kami percaya roh Tuhan akan tetap menjaga, melindungi dan memberkati. Khususnya di tempat ini Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu, pengurapan-Mu nyata bagi kami. Dan berkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kuduskan kami yang memimpin pujian, singer, pemain musik. Seluruh bagian kami yang dari depan sampai ke belakang Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu, pengurapan-Mu bekerja dan urapan-Mu nyata bagi kami. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau menguduskan setiap hati dan pikiran. Menguduskan tempat ini, menjagai tempat ini, melindungi tempat ini. Terima kasih Bapa. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur atas segala berkat. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Walaupun kita banyak yang tidak hadir ya, terutama pemusik, tetapi kita percaya lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan tetap ada bagi kita, amin. Mari saudaraku. Tuhan, kami sudah membuka hati kami Bapa untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Yesus, Engkau bertata di atas segala puji-pujian kami. Yesus, Tuhan, bagi-Mu segala pujian kami, hormat kami. Yesus, haleluya Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami Bapa.
Sehingga di saat di antara kami ada yang mungkin lemah Tuhan, kami percaya kuasa-Mu membebaskan kami Tuhan. Kehadiran-Mu memulihkan kami Tuhan. Sebab kami percaya kehadiran-Mu senantiasa membuat kami bergairah sukacita Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita berdiri, kita sembah Dia. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku memuji Engkau hadir Tuhan. Saat ku memuji Engkau hadir Tuhan. Saat ku menyembah Engkau jamah hatiku. Ku rasakan kasih kuasa-Mu mengubah hidupku. Kini rohku diperban. Sekali lagi ini yang menjadi doa kita saudaraku. Saat ku memuji Engkau hadir Tuhan. Saat ku menyembah Engkau jamah hatiku. Ku rasakan kasih kuasa-Mu mengubah hidupku. Kini rohku diperban. Kita angkat tangan kita, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk curahan Roh Kudus-Mu. Ku ingin hidup selalu berkenan kepadamu, mengasihi Engkau dengan lebih lagi katakan terima kasih Yesus untuk terima kasih Tuhan. Kami ingin hidup, ku ingin hidup selalu berkenan kepadamu, mengasihi Engkau. Mari jemaat naikkan pujian ini. Haleluya. Oh saatku. Amin. Kami percaya di atas pujian penyembahan kami Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Sehingga kami boleh merasakan kuasa-Mu. Yes, haleluya. Oh, hey. Sama-sama sekali lagi saat ku memuji Engkau hadir Tuhan. Saat ku menyembah Engkau jamah hatiku. Ku rasakan kasih kuasa-Mu mengubah hidupku. Kini rohku diperban. Terima kasih Yesus untuk jamahan-Mu Tuhan. Hidup selalu berkenan kepadamu, mengasihi. Mari tanpa musik katakan terima kasih. Terima kasih Yesus untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk curahan Roh Kudus-Mu. Ku ingin hidup selalu berkenan kepadamu, mengasihi. Dengan lebih sungguh katakan terima kasih. Haleluya. Ku ingin hidup selalu berkenan
kami dari belakang hingga ke depan, kami percaya walau apapun kekurangan, kami percaya Engkau tidak pernah kurang Tuhan. Karena kehadiran-Mu membuat kami senantiasa sempurna. Bapa, kami mau tetap Tuhan bersukacita Bapa. Sebab kami tahu jikalau kami tetap sukacita, kami tidak cepat mengeluh Tuhan. Karena sukacita membuat kami kuat. Haleluya. Mari saudara kita berikan satu kemuliaan bagi Tuhan kita. Datanglah ke hadirat Tuhan dengan luar biasa. Amin. Apapun masalah saya dan saudara, katakan Engkau luar biasa Tuhan. Oh, haleluya. Datanglah. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati merasakan betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Sekali lagi datanglah, haleluya. Datanglah sebaliknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Yes. Dengan hati merasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Haleluya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi, haleluya. Amin. Mari jangan terpengaruh atau apapun, kita tetap memuji Tuhan dengan luar biasa. Katakan datanglah, haleluya. Yeay. Datanglah sebaliknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Yes, yes. Amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya. Amin. Kasih bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia, sebab Amin. Selamanya. Dengar musik saudaraku, amin. Apapun bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Yeay. Amin. Bahwasanya kasih setia Tuhan tetap selamanya, amin. Orang yang senantiasa bersyukur tetap mendapat berkah yang luar biasa. Untuk itu bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bahwasanya, bahwasanya untuk selama. Sekali lagi, bahwasanya untuk lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah
saudara. Walaupun saya susah, kalau kita berani untuk bersyukur, itulah satu tindakan yang luar biasa. Terimalah apa yang menjadi iman kita, amin. Sekali lagi kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Tuhan, kami bangga punya Engkau Tuhan. Di saat kami bersyukur, Engkau bertindak bagi kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir saat ini, kami senantiasa belajar untuk bersyukur. Kami senantiasa belajar untuk mengucap syukur. Karena itulah satu-satunya bukti dari iman kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan Hosana bagi Dia. Hosana. Pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyuntikkan katakan Hosana bagi Dia. Hosana, 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 katakan Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Pujian kami boleh membalas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan senantiasa boleh memuliakan Engkau di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau tetap menari, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa ada bagi kami. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Haleluya. Katakan Yesus,
kekasih kita yang luar biasa, amin. Selain dari segalanya, katakan Yesus kekasih jiwaku. Kita berdangdut di hadapan Tuhan. Haleluya. Lagi, sekali lagi, tanpa kita bernyanyi, musik saja menaikkan pujian ini. Engkau kekasih kami yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yes. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sayang kali pujian ini urat pun bergoyang, saudara. Kita gini aja, gimana kuasa Tuhan saudaraku, ekspresikan hadirat Tuhan. Kalau malu agak jauh, gini-gini aja saudara. Amin. Kita naikkan pujian ini. Jikalau ada yang kurang sehat di belakang sana, imani aja saudaraku. Saya percaya urat-urat kita Tuhan yang punya, amin. Tuhan di sini sakit Tuhan, tapi aku mau bergoyang di hadapan-Mu. Tuhan akan sembuhkan, amin. Jangan malu saudaraku. Yesus kekasihku, oh Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, tak tebus dosaku. Yes, yes. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, yang kaum laki saja katakan Yesus. Amin. Yang laki saja. Ini anak-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan semuanya. Berikan sukacita Bapa kepada anak-Mu ini. Yang wanita siap-siap. Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yang wanita dari terbitnya matahari, angkat lagu pujian. Sama-sama ya, katakan dari hatimu, Yesus kekasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yes, yes, yes. Yes, yes. Amin. Berbenarnya ku angkat lagu pujian, dengan gendang berjalan Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Dengan gendang ku puji. Oh, ku bernyanyi haleluya. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, ku bernyanyi haleluya. Ini dari sepenuh hati ya. Yesus kekasihku, katakan 1, 2, 3. Yesus kekasihku. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau senang melihat kami. Karena kami sudah memuliakan Engkau. Yesus kekasih jiwa kami. Haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus kekasihku, haleluya. Yesus kekasihku. Haleluya Tuhan. Amin.
Tuhan jadi andalan kami. Yang sudah capek boleh duduk saudaraku. Haleluya. Kau Tuhan andalan kami. Oh, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Kau Tuhan jadi andalanku. Mari dimani pujian ini saudaraku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Haleluya, hanya Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. ya Tuhan, kami percaya Engkau dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Percayalah saudaraku. Amin. Tuhan kita dahsyat luar biasa. Perbuatan tangannya. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Yes. Mari kita sungguh-sungguh katakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan. Aku percaya Ada mujizat. Mari saudaraku, kita tunduk sebentar saudara. Kadang-kadang saya dan saudara sudah mulai lemah, tetapi percayalah saudaraku, lewat pujian ini Tuhan mengatakan ada mujizat. Tuhan dahsyat. Biarlah di antara kita masih ada mujizat yang luar biasa. Kita percaya perbuatannya tidak pernah terlambat bagi kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau mengingatkan kami lewat pujian ini. Karena masih ada lagi mujizat bagi orang yang senantiasa mengandalkan Engkau. Karena ada mujizat yang senantiasa berserah, berseru kepadamu Tuhan.
apapun yang kami hadapi, Engkau menjamah hati kami Tuhan, agar kami senantiasa berseru berserah kepadamu Tuhan. Di saat kami berseru, Tuhan akan bertindak bagi kami Tuhan, untuk menjawab segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga punya Engkau Tuhan. Engkau mampu memulihkan, Engkau mampu menghibur hati yang susah. Engkau mampu melakukan perkara yang luar biasa bagi setiap kami yang datang kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan yang luar biasa. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa besar dan besar ya Tuhan. Kami semakin kecil di hadapan-Mu Tuhan. Kami semakin merendahkan hati di hadapan-Mu, karena Engkau besar luar biasa Tuhan. Kami sudah membuka hati kami Tuhan, berfirman-Lah Engkau Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, biar lewat hamba-Mu kami mengerti akan firman-Mu Bapa. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghambat hati kami untuk senantiasa fokus kepada firman-Mu, kami tolak, kami usir kuasa kegelapan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang lebih besar bagi kami Tuhan. Terima kasih, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Berikan satu kemuliaan bagi Tuhan. Kita dipersilakan duduk saudaraku. Haleluya. Ada sukacita saudara? Ya, sungguh baik Tuhan kita. Luar biasa, karena Yesus itu dahsyat. Haleluya. Saudara, silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk ke bulan Juli. Yang berulang tahun pada bulan Juli, nikmatilah bulan ini dengan luar biasa. Haleluya. Ada sukacita? Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita sedang memasuki fase-fase kehidupan yang luar biasa. Kita tahu bahwa dalam segala keadaan, dalam segala musim, Tuhan selalu hadir dan tetap berkuasa atas hidup kita. Amin. Walaupun mungkin saudara mengalami begitu banyak pergumulan karena mungkin harga ayam naik, ya. Tapi jangan takut saudara. Saya hari ini bawa saudara supaya saudara mengerti tentang seperti yang saya bilang hari yang lalu. Kalau hari lalu hati nurani, tahu hati nurani? Hati nurani itu yang sering memanipulasi, menipu kita sehingga kita seringkali kalau hati nurani kita tidak di dalam Tuhan, sering menipu sehingga kita melihat diri kita tidak layak, tidak benar, salah dalam banyak perkara, ya. Tapi tetap dalam hubungan hati nurani karena firman Allah yang luar biasa. Jadi saudara, supaya saudara mengerti yang saya ingin sampaikan pada hari ini, ya, sebelum saya menyampaikan begini saudara. Tadi saya bilang harga ini naik, harga ini. Jokowi pergi ke Rusia, ke Ukraina itu supaya harga gandum atau gandum itu, karena sekarang ada di Ukraina itu ada 20 juta ton gandum tidak boleh kemana-mana. Jadi karena Rusia asal lewat dia harus lewat itu namanya Laut Hitam. Jadi kalau Laut Hitam itu yang namanya itu Crimea, Mariupol, semua itu sudah dikuasai oleh Rusia. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap kali kapal itu ia akan tumbangkan. Oke, tapi saya ingin mau cerita saudara begini, bahwa dalam Alkitab saya menemukan di dalam perjalanan bangsa Israel itu nggak ada orang mati kelaparan. Kalau saudara baca perjalanan bangsa Israel sampai dari Mesir ke tanah Kanaan, tidak ada satu pun yang mati kelaparan. Tapi mati kekenyangan banyak. Maksudnya apa? Berarti saudara tak perlu takut dengan kekurangan. Haleluya.
Sebab di Alkitab jelas sekali setiap kali mereka kekurangan Tuhan melakukan mujizat. Tapi ketika mereka kenyang, kematian. Haleluya. Jadi saudara, jangan nanti kita ini mengeluh, tapi matinya karena mengeluh, saudara. Jadi saudara, saya ingin katakan saudara, tidak ada orang mati kelaparan. Kecuali betul-betul kelaparan yang sudah macam Ethiopia. Itu pun bukan karena apa. Masalah Ethiopia pada waktu itu bukan hanya karena kelaparan, tapi karena peperangan. Ingat itu. Ethiopia itu adalah salah satu daerah yang kalau saudara belajar di sejarah dunia, itu makanya saya katakan kepada saudara, lihat sejarah dunia bahwa ketika Tuhan bekerja, tidak ada satupun yang akan dapat melawan saudara. Amin. Ethiopia itu adalah rebutan Inggris dan Jerman pada waktu. Karena di situ adalah tempat yang bagus untuk, karena dia savana. Tahu itu adalah daerah di mana padang rumput, di mana kalau tanah pelihara lembu di situ cocok. Nah, tapi tahun 70-an ketika revolusi Islam mengambil alih negara itu, maka mulailah terjadi kekacauan dan adanya kelaparan. Kelaparan itu kan seperti yang sekarang, bukan karena tidak ada makanan, tapi karena adanya masalah antara Rusia dengan Ukraina. Jadi saudara, jangan takut dengan bentuk kekurangan. Sebab biasanya orang dalam kekurangan itu dia akan mengandalkan Tuhan. Justru dalam kelebihan saudara, saya takut Anda ada orang yang takut atau Tuhan atau tidak. Karena nyatanya banyak orang di dalam ketika ada kelebihan mereka lupa Tuhan. Dan itu adalah sebuah yang fenomena yang terjadi di dalam. Makanya Tuhan berkata kepada bangsa Israel, nanti kalau kau masuk ke negeri di mana Tuhan berikan kamu madu dan susu, jangan kamu lupa Tuhanmu yang telah membawa kamu masuk ke dalam perjanjian itu. Jadi saudara jangan, kalau harga, karena di Wahyu juga waktu kedatangan Tuhan berkata secupak gandum sedinar, 3 helai jelai itu harga sedinar. Tetapi Tuhan berkata jangan rusakkan anggur dan minyak. Orang-orang yang ada dalam pengurapan Allah dan dalam sukacita sorga, dia tak takut karena dia sudah percaya bukan oleh roti saja kita boleh hidup. Haleluya. Karena kita hidup karena Tuhan. Bukan karena Anda makan baru hidup. Coba kalau orang yang mati itu dikasih makan, boleh nggak? Oh karena katanya kalau kita tak makan mati kan gitu kan. Nah, jadi sekarang ada orang yang mati, coba kasih makan dia. Supaya dia hidup. Jadi apa yang membuat Anda hidup? Tuhan, amin. Haleluya. Kalau Tuhan sudah akan berikan hidup kepada saudara, gak ada yang bisa mengambil hidup itu dari saudara. Jadi saudara jangan takut. Jadi kalau harga sampai kita gelisah, kita pula yang jadi kebab gitu kan. Saya gak pernah pusing dengan harga barang naik. Bukan karena saya banyak barang, bukan. Jangan saudara, karena Bapak ada simpan banyak di sana. Bukan. Sebab hidup ini bukan ditentukan oleh ayam, saudara. Ngerti kan? Hidup saudara tidak ditentukan oleh ringgit atau rupiah. Harga diri saudara juga tidak ditentukan oleh ringgit dan rupiah. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi kenapa kita, ya memanglah kita was-was. Kita harus ada korban. Jadi biasa kita makan ayam seketul sekarang bagi seperti orang Medan lah kan gitu kan. Saya pergi ke Sulawesi saudara, saya pun waktu itu terkejut saudara. Saya pikir karena orang Sulawesi itu makan ikan bukan separuh-separuh. Kalau orang Medan itu ngeri saudara. Ikan kembung aja bisa dipotong 5. Itu kalau orang Medan itu. Jadi itu karena yang kalian itu sudah ekonominya sudah mapan sedikit lah. Kalau yang ekonominya bagi 5 saudara. Itu yang kadang-kadang dapat kepala kan gitu kan. Nah. Jadi saya pergi ke Sulawesi saudara. Saya pikir begini saudara. Ikan itu. Makanya dulu ketika kami pergi ke tim ke Sulawesi dulu itu termasuk Liston waktu itu kan. Jadi kalau di Sulawesi itu kan khususnya dari ujung pandang ke utara itu. Karena mereka ikan itu murah saudara. Jadi mereka makan ikan, saya pikir waktu abangnya istri saya beli ikan katanya. Saya tengok ada 10 ketul ikan itu saudara. Besar-besar segini ya. Dan kemudian ayo makan katanya. Jadi makan.
Satu-satu orang ikan itu kan ngeri kan. Satu-satu orang, iya. Wah ngeri kali di kampung kami sana itu. Kalau di kampung kita sana itu 1 ekor itu bagi apa? Itu pun kalau boleh tulang-tulangnya pun masih apa kan gitu. Nah itu karena di kampung kami maklumlah di gunung saudara. Jadi kalau ikan itu sangat, makanya orang Batak itu ikan mujair itu. Makanya ketika bilang ikan mujair itu hama, sakit hati banyak orang Batak kan gitu kan. Nah, jadi itulah. Nah jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tapi maksud saya hidup saya dan saudara bukan karena ditentukan apa yang dunia katakan, saudaraku. Kita ini kan terjebak dengan paradigma dunia. Nah makanya sekarang saya ingin bicara tentang pertanyaan, saudara. Jadi kalau semalam bicara minggu lalu hati nurani, sekarang saya bilang, terbelenggukah Anda? Apakah Anda hari ini terbelenggu atau merdeka? Ya. Jadi apakah Anda terbelenggu? Terbelenggu dengan situasi, beban, persoalan, masalah. Ya, mari kita lihat dulu satu ayat. Dalam satu ayat dulu ya, untuk mendasari kita. Dalam Keluaran pasal yang ke-14. Saya baca ayat 1 sampai dengan 4 ya. Supaya Keluaran 14 ayat 1 sampai 4 supaya saudara mengerti apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Kita baca dulu di situ. Ya, yang dapat apa boleh. Firman Tuhan berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut. Tetapi tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri, di padang gurun telah mengurung mereka. Aku mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Nah, jadi saudara di sini ada Firaun ya. Jadi saya akan bawa saudara kepada perjalanan bangsa Israel dulu. Mesir itu di barat dunia, dan kemudian Firaun itu seperti ada penguasa atau pemimpin di dunia ini yang memimpin dengan tangan besi kata Tuhan ya. Dalam Matius dikatakan kalau pemimpin di dunia ini memimpin dengan tangan besi, tetapi kamu di antara kamu haruslah menjadi hamba antara satu dengan lain. Nah jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita lihat situasi bangsa Israel. Bangsa Israel itu saudaraku pada waktu itu dia sedang lari ya. Karena apa yang terjadi, kematian bagi anak sulung yang ada di Mesir. Nah mereka akhirnya pergi ke padang gurun dan kemudian mereka menghadap itu laut, sudah laut Kulsum. Nah jadi Firaun berpikir, karena walaupun dia setelah pas 3 hari Firaun berpikir bahwa mereka sudah ditinggalkan oleh bangsa Israel, maka mereka mengejar saudara. Nah dan saudara tahu bahwa Firaun berpikir begini, bangsa ini sedang tersesat karena mereka tidak melihat Tuhan. Jadi bangsa ini tersesat, jadi di depannya ada laut dan padang gurun itu. Jadi mereka pikir mereka ini sudah terbelenggu dan sedang mengalami stuck. Ya. Jadi dalam pemikiran manusia, Firaun itu, bangsa Israel ini pasti mati. Kalaupun tak dikejar, mati sendiri di situ. Apalagi dikejar oleh pasukannya, maka mereka sangat senang untuk menghabisi bangsa Israel ini. Itu kalau strategi perangnya ya. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tetapi dia lupa bahwa yang menyertai bangsa Israel adalah Tuhan semesta alam. Amin. Nah saudaraku, kadang-kadang kita juga seperti itu. Mungkin saudara, dunia ini sedang membelenggu kita. Dunia ini sedang mengepung kita. Membuat kita terbelenggu dengan situasi. Makanya tadi pertanyaan saya, adakah Anda orang yang terpenjara, terbelenggu atau orang merdeka? Yesus pernah berkata di dalam dalam Yohanes 6 sebenarnya di sana diceritakan sangat luar biasa tentang Roma 6 tentang bagaimana orang yang dibelenggu oleh dosa dan mereka adalah seorang hamba. Yesus berkata dalam Yohanes 8 berkata bahwa kamu itu berbuat dosa seperti nenek moyangmu.
Maka para Farisi berkata, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kami orang yang menjadi hamba? Kami orang merdeka karena kami keturunan Abraham. Maka di situ ada dialog antara Farisi dengan Yesus. Dia kata, kalau Abraham adalah bapamu, maka kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena Abraham melakukan kebenaran sejak dari semula. Nah ini kita belajar. Nah jadi saudara, siapa yang hamba dosa, siapa yang berbuat dosa, dia menjadi hamba dosa. Saudara, siapa yang ada tertakluk kepada seseorang, itu dia menjadi hambanya. Jadi saudaraku, hari ini saya ingin saudara, karena kita ingin beribadah untuk mengalami kemenangan. Bukan beribadah untuk mengalami kemurungan. Amin. Kita ingin mengalami kebebasan. Kita datang di sini, ada sesuatu yang ingin terjadi pembebasan dalam diri saya dan saudara. Sebagai orang percaya bahwa saya dan saudara orang-orang merdeka yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Tetapi saudaraku, saya ulang kembali kepada perjalanan bangsa Israel. Bagaimana dunia mengepung kita, membelenggu kita, termasuk dalam hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Ya, saudara, kalau saudara lihat di dalam ayat lain sebelumnya di situ, saya harap saudara jangan marah kepada saya. Di situ ada satu kata sebenarnya, pekerjaan itu. Jadi datang waktu mereka datang kepada Firaun, Musa, dia katakan begini. Oke, sekarang izinkanlah bangsa ini pergi menghadap Tuhan untuk beribadah. Tetapi kemudian Firaun marah kan. Kalau saudara baca, Firaun marah, dia bilang gini. Kalau selama ini kita kasih jerami untuk mereka, sekarang jangan berikan jerami. Biarkan mereka ambil sendiri jerami, tetapi hasil tetap sama. Jadi situ ada kata di situ kan, agar mereka sibuk dengan pekerjaannya dan lupa tentang apa yang sebetulnya tujuan mereka. Hari ini saya ingin jelaskan bahwa seringkali pekerjaan adalah belenggu yang mengikat kita, yang membuat kita lupa tentang siapa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Baca itu di dalam Kisah. Jadi waktu Firaun menghadap Tuhan, maka makin ditindaslah bangsa itu. Sehingga mereka mengeluh kepada Musa, Musa kenapa kau datang seperti itu, membelenggu, membuat kami lebih menderita. Karena Firaun berkata supaya mereka sibuk dengan pekerjaannya. Agar mereka tidak ingat lagi. Karena katanya itu ajaran si Musa itu adalah ajaran palsu itu. Kalau sudah baca bagaimana mula-mula itu di dalam pasal 2 itu. Bagaimana Keluaran pasal 2. Bagaimana Firaun menekan mereka. Sehingga mereka mengeluh. Bangsa itu mengeluh. Saking beratnya pekerjaan. Dan mereka lupa tentang panggilan, pilihan, tujuan. Berapa banyak kita saudaraku yang seperti itu. Oleh karena pekerjaan, kita lupa panggilan kita. Bahwa kita tidak hidup untuk selamanya di bumi ini. Amen. Saudara tidak hidup untuk selamanya di bumi ini. Ya, semalam aja itu menteri itu Indonesia yang meninggal, ya kan? Masih dalam posisi jabatan menteri. Ya. Jadi saudara yang kekasih, kita ini bukan. Jadi semakin kita ditindas, jadi semakin kita disibukkan supaya kita lupa. Akhirnya kita egois, saudara. Kita hanya pikir diri kita. Apalagi ketika harga barang naik, ini naik dan segala macam. Akhirnya kita mulai pening. Dan kita berpikir bagaimana melanjutkan hidup untuk ke depan. Saya katakan sama saudara, berjungkir balik pun kita untuk melakukan perjalanan hidup kita. Tidak akan ada mengubah apa-apa. Kalau seandainya perang terjadi, keadaan makin parah terjadi. Itu sebabnya kalau minggu lalu saya bilang hati nurani kita harus ada di dalam hati nurani yang benar. Supaya kita boleh mengerti bagaimana mengalami Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Mengalami jamahan Tuhan. Tetap fokus pada persekutuan dengan Tuhan. Karena di tengah-tengah dunia yang sekarang ini saudara. Hanya satu senjatamu. Hanya satu senjata kita. Yaitu Anda mengenal Tuhan. Maka di dalam Alkitab orang umatku yang mengenal Tuhannya mereka akan mengalami kemenangan. Umat yang mengenal Allahnya akan mengalami kemerdekaan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan tadi adalah, adakah kita sedang terbelenggu? Mungkin terbelenggu dalam karena kita terbelenggu itu sesat. Karena Firaun berkata bahwa mereka tidak akan boleh kemana-mana lagi. Stuck kalau bahasa kita. Tidak tahu kemana mau jalan. Karena saudaraku, apa yang terjadi? Kalau kita lihat bagaimana Musa ini memimpin bangsa Israel, memang itu nyata. Kemana mau jalan? Ke depan laut. Ke kanan kiri adalah padang gurun. Kemudian ke belakang musuh sedang mengejar. Bayangkan dilema kita hidup seperti itu, saudara. Saudara sedang ada dalam situasi sampai kadang-kadang,
Jadi kita boleh menghitung, melihat apakah kita sedang dalam terbelenggu atau tidak. Seperti begini. Apakah Anda sedang stres atau tidak? Tahu nggak caranya bagaimana? Kalau Anda sedang stres itu ada ciri-cirinya, saudara. Ciri-cirinya banyak lah, tapi kalau ciri-cirinya Anda mulai kalau stres sudah emosi agak temperamen itu agak naik sedikit kan. Ya. Apapun bisa jadi marah, saudara. Mengerti kan? Itu yang saya bilang, ini lihat monyet pun bergantungan boleh marah. Ya. Satu kali saudara, saya ini orang ya kan, gitu naik motor gitu kan. Jadi saya naik ke bawah kereta kan. Lepas itu bus itu datang gitu kan. Bus datang, saudara yang kasih dalam nama Yesus, bus datang kan jadi himpit. Jadi itu orang motor tak boleh masuk. Jadi dia salahkan saya punya spion, saudara. Dia tutup spion saya begitu kan. Saya bilang ini orang. Jadi dia mau jalan gini-gini. Gitu kan gitu. Saya pun tiba-tiba gitu. Saya bilang ini orang ditutupnya, terpaksa saya lagi buka itu saya tutup lagi kan. Saya bilang ini orang macam mana? Ya, kira-kira begitu. Berarti dia sedang stres sebenarnya. Tapi aku ikut jadi bikin stres kan gitu kan. Ya. Jadi kalau saudara sedang stres, temperamen? Saudara suka merenung ya. Dan kemudian Anda ingin jalan-jalan. Jadi kadang-kadang kalau saya lah, supaya jangan saudara sakit hati. Ya. Kalau saya stres, saya kadang-kadang suka shopping. Bukan shopping beli, window shopping. Nah. Jadi kalau sudah ada orang pergi ke mall, jalan begitu, itu sudah tanda-tanda stres itu. Karena dia belum punya duit, belum boleh holiday. Ya. Kan dia belum punya duit untuk holiday. Karena apalagi walaupun boleh holiday, tak boleh pulang jauh-jauh sekarang kan gitu kan. Nah jadi akhirnya dia mulai stres, saudara. Jadi saudara itu adalah ciri-ciri sedikit. Lepas itu kadang-kadang yang paling parahnya itu adalah selera makan kurang. Saudara pikir stres itu tidak membuat selera makanmu kurang? Kalau Anda stres makan kuat itu pelampiasan. Itu bukan karena apa. Itu saya punya penyakit itu. Makanya kadang-kadang saya makan sana. Itulah tadi kan. Kalau saya window shopping itu kan saya makan di situ. Tiba-tiba makan. Kenapa saya makan lagi? Padahal tadi baru saya makan kan gitu. Nah, itu saya. Jadi saudara jangan saudara pikir. Saya kadang-kadang makan. Misalnya sudah makan wonton mie sini. Udah banyak itu, besar lagi. Saya bilang sama Azina, wonton mie besar kecil, besar kan gitu kan. Lepas makan, lepas itu baru sudah kenyang di sana minum, lepas itu jalan setengah jam, kemudian tiba lagi tengok lagi itu ada itu kedai mama gitu kan. Nah, makan lagi. Tapi kadang-kadang saya lupa saudara, kalau saya sudah baru makan dari sana. Itu saya ya, jadi kalau saudara lihat saya gemuk sedikit berarti ini stres. Haleluya, amin. Nah jadi saudara, tapi ada yang pelampiasan stres itu karena dia tak makan-makan. Itu yang akhirnya menjadi gastrik ini, itu dan segala macam ya kan. Nah, dan ada yang mengurung di kamar, ada juga begitu. Dia tak mau jumpa orang, tak mau apa. Nah ini mengurung di kamar, itu kadang-kadang stres, itu tanda-tanda stres. Ada beberapa ciri seperti itu ya. Dia mengurung, gak mau jumpa orang, gak mau cakap orang, dia mau apa saja. Ya itu ada cara-cara. Nah tadi kita bicara tentang apakah Anda benar-benar terbelenggu atau merdeka. Ya, karena ketika kita menghadapi masalah yang berat, terjebak dan saudaraku kita merasa bahwa kita tidak tahu lagi kemana mau apa yang kita lakukan. Dan ada yang namanya istilah bahasa Indonesia itu namanya pasrah tapi tak rela. Mengerti maksudnya? Mengerti itu maksudnya, pasrah tapi tak rela. Bingung ha? Nah, pasrah tapi tak rela. Jadi dia mengikuti apapun, udahlah terserah kemana-kemana. Tapi hatinya tidak seperti itu. Mengerti maksudnya? Udah gimana nanti gimana, pokoknya jalani aja. Nah ini adalah juga ciri-ciri orang yang terbelenggu. Karena dia sudah putus asa. Dia tak tahu apa mau jawaban selanjutnya yang dilakukan.
Sehingga dia mulai, ya jalan-jalan. Jadi kadang-kadang di kampung kami sana banyak orang seperti itu. Karena mereka sudah, saudaraku, tak tahu. Karena dia strategi. Karena kita ini kan orang-orang yang merasa, kan penyakitnya orang kami di sana itu kan semua pintar-pintar. Ya. Di kampung kami lah, jangan saudara. Di kampung kami semua. Dia pikir hidup ini seperti papan catur, saudara. Tahu ya? Tahu papan catur, Pak? Dia hanya pikir angkat pion, angkat raja, tang, gitu. Dia pikirnya itu hidup begitu, saudara. Tahu maksudnya itu? Dia pikir nanti buat begini, cak begini. Akhirnya dia sudah kolaps semua. Itu yang saya selalu panggil, hidup itu tidak seindah papan catur. Saudara. Tak semulus papan catur. Kalau papan catur, dia memang pikir, oh ini kusana, nah, kan gitu kan. Dia mulai jalan-jalan sana gitu. Mau raja mau jalan, panglima mau kuda mau lompat atau apa kan gitu kan. Mana itu dia sedang pikirkan. Nah, rupanya di pikirannya hidup itu seperti itu. Dia pikir hidup itu strategi-strategi yang harus dilalui. Halo, saya bilang sama saudara, Anda akan mentok. Itulah banyak orang mentok. Ketika dia pikir, oh gini. Saya bilang pernah itu kalau saudara tidak begitu jiwa itu saudara tahu punya jiwa itu kalau semalam itu bilang hati. Jiwa saudara itu sangat lembut, halus. Jiwa saudara itu sangat halus. Jadi jiwa itu ada benturan sedikit. Misalnya kalau dia seperti pita, tahu pita kaset itu? Dulu kaset masih ingat ya? Kaset atau apa itu, ataupun pisau tipis itu, dia sedikit benturan itu mengubah gelombang yang ada di dalam dirinya. Lantas dia pikir mungkin, oh itu masih mudah kok saya tangani. Misalkan contoh begini, makanya kalau ditanya jiwa begini, misalnya kan saudara, menghadapi kerja, kan biasa kita masing-masing punya menghadapi, kalau ibu-ibu menghadapi suami, kan begitu kan. Kalau laki-laki mungkin menghadapi kerja. Itu contoh, walaupun sebetulnya banyak juga ibu-ibu menghadapi pekerjaan. Jadi ketika seorang ibu menghadapi suaminya, dia pikir nanti dia sudah agak sedikit jengkali dan dia sudah jangka bahwa suaminya pasti marah-marahnya begitu, strateginya begitu. Nanti dia sudah hadapi dengan cara begitu. Kan begitu kan? Halo ibu-ibu, kan begitu? Dia kalau pasang kungfu mesti ku bikin silat macam ini kan gitu. Nah, mulailah dia. Rupanya satu kemudian hari itu jurus suaminya lain. Dia tidak pakai silat gayung saudara. Dia pakai itu petinju UFC itu. Gitu kan. Jadi bingung istri menghadapinya. Padahal sudah kupakai silat, tahu-tahu kok jebol juga kan gitu kan kira. Ataupun kalah juga kan gitu kan. Nah di situ mulai depresi, tekanan makin naik. Tiba-tiba ini masih dalam ibu lah ya kan. Tiba-tiba anaknya juga punya masalah. Ngadu lagi sama dia kan. Makanya kadang-kadang, wah menghadapi bapakmu begini, menghadapi kau begitu kan gitu kan. Ada nggak begitu? Nggak ada di sini. Menghadapi bapakmu lagi begitu, menghadapi kau begitu. Tiba-tiba ada jiran lagi yang bikin masalah kan gitu. Dilemparnya itu mungkin sampah ke samping kita kan gitu. Wah stres sudah ibu-ibu kan gitu. Nah itu jiwa tadi itu ada beban. Itu macam beban begitu meningkat. Nah ini masih jiran yang tetangga yang apa kan gitu kan. Tiba-tiba macam tadi lah naik harga ayam ke pasar dia. Dibawanya uang 100 ringgit kan gitu kan. Tahu-tahu hari itu tiba-tiba dia melejit harga barang. Dia stres saudaraku. Nah jadi namanya tingkat pertama itu depresi. Stres, depresi. Kemudian lebih naik namanya menjadi apa ya. Itu yang namanya bisa putus sarafnya itu. Ya. Saya harap saudara jangan ada di sini, itu patahkan semua. Amin. Maka maksudnya begini, sekecil apapun masalah jangan anggap enteng.
Karena orang iman catur tadi begitu, dianggapnya enteng semua itu. Saya ulangi, sekecil apapun masalah, jangan anggap enteng. Saudara tahu kalau tentara, saudara jangan begini. Saudara, supaya saudara jangan salah. Jadi kan tentara ini kan, ini strategi. Mereka selalu belajar strategi. Tentara itu belajar strategi. Jadi nanti bilangnya, ini begini, gerakannya begini, gerakannya begini. Karena dia sudah jangka gerakan orang itu seperti itu. Tiba-tiba yang dilihatnya ada perubahan pergerakan tanpa dia sengaja. Tanpa dia lihat dan tanpa dia jangka. Jadi di gerakan musuh itu ada perubahan. Yang tadi dipikirnya musuh akan mungkin jalan begini, lewat begini atau begini. Lepas itu dia mulai, oke, nanti kamu ke sana, kamu ke sini, kita ke situ. Saudara, jangan jadi bodoh. Jadi kalau seorang, makanya disitulah disebut diperlukan hikmat, pengetahuan. Ya, sebab setiap perubahan gerakan musuh itu harus ditanggapi dengan serius. Karena itu bisa bahaya, bencana yang membuat Anda jatuh dengan luar biasa. Nah, maksudnya bagaimana itu? Maka ada selalu di dalam istilah itu tukar plan. Dari plan A, plan B, plan C. Jadi mereka akan luar. Nanti kalau jadi seorang pemimpin atau seorang orang yang menghadapi itu, mereka akan lihat plan A-nya bagaimana, plan B-nya bagaimana, plan C-nya bagaimana. Sehingga ketika musuh bagaimana formation itu yang akan datang, kita tetap boleh memenangkan pertandingan. Nah itu dalam strategi tentara. Itu sebabnya saya bilang hidup tidak seperti itu. Karena kita jangan terjebak dengan belenggu itu tadi. Sebab ketika kita menghadapi masalah, kita pikir masalah itu sepele, itu yang membuat kita jatuh. Berapa banyak orang jatuh karena masalah sepele. Saya bilang sama saudara, monyet tidak pernah jatuh dengan angin yang keras. Monyet itu kalau ada angin kuat, dia lompat-lompat saudara. Di pokok itu. Jadi dia tahu itu sedang dalam keadaan yang luar biasa. Tapi monyet jatuh seperti nangka. Itu karena dia ada angin sepoi-sepoi. Gini dia. Keblak gitu sampai semua bilang. Itu monyet saudara. Saudara jangan anggap enteng masalah. Ngerti maksud saya? Jangan anggap enteng. Termasuk dalam hal suami istri. Dalam hal keluarga, dalam hal gereja. Jangan anggap enteng masalah. Setiap pergerakan, perubahan itu harus ditanggapi dengan serius. Karena itu bisa jerat, tipu ataupun strategi iblis menghancurkan kita. Kita ini tentara Tuhan. Amin. Kita ini tentara Allah. Jadi saudara harus menghadapinya dengan benar. Nah, ya itu tadi ibu-ibu, kan bapak-bapak tadi kan belum kan. Jadi bapak-bapak ini pikirnya dia kerja. Dia selalu punya prediksi, oh hari ini kerja. Karena sudah semacam rutinitas, dia tahu bahwa kerja ini begini. Nah tiba-tiba enggak seperti itu saudara. Ada hari yang namanya hari malang. Hari yang paling membuat kita menjadi semuanya bisa berubah. Tahu maksudnya bukan hari itu malang. Hari yang namanya, hari yang sangat, kalau bukan malang ya, bahasa kita panggil namanya tough ya, itu hari yang begitu membuat seluruh tenaga energi kita menjadi bergerak. Kalau contoh lah macam yang bapak-bapak ini Mbak Rory kan, tiba-tiba dia jalan, pikirannya sudah biasa. Tahu-tahu sampai di kerja bos marah. Kemudian sudah yang angkat barang, jadi pikirnya oke lah aku tahan sekejap kan gitu. Bayangkan saudara tiba-tiba dia di jalan pencet lori kan gitu, pencet bak tayar kan gitu kan. Nggak sampai tujuan. Atau ada breakdown. Nah ini menambah stres. Jadi bahasa kita panggil akumulasi, berakumulasi masalah itu. Masalah itu berakumulasi. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadi banyak, betul kan? Sedikit lama-lama jadi bukit, gitu kan.
kan selalu kan saudara pergi YouTube itu kan ada TV3. Seperti pepatah mengatakan lama-lama sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Tapi saya selalu ubah itu saudara. Ya itu saya, iman saya. Selalu sedikit, kan dia itu namanya soal uang kan. Sedikit-sedikit tambah lama jadi milik bukit. Kan gitu kan. Itu yang saya. Jadi saya bilang, saya buat itu kalimatnya. Jadi bukan sedikit-sedikit tambah lama-lama jadi bukit, bukan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi milik bukit. Kan ngerti kan? Anda percaya tidak percaya, pokoknya aku percaya kan gitu aja. Karena itu iman saudara, bukan karena mau sepakat atau tidak, kan gitu kan, haleluya. Ini bukan harus sepakat ke saudara, tak sepakat ke saudara, stres saya, kan gitu kan. Enggak ada yang sepakat, kalau semua orang tidak sepakat, apa enggak pingsan saya. Jadi lebih baik saya percaya kepada apa yang saya terima dan saya percaya itu Tuhan bekerja, haleluya. Itu iman, amin. Jadi saudara jangan tanya dulu, betulkah apa yang saya percaya itu? Itu gak benar itu iman gak benar. Itu sebabnya banyak orang Kristen gagal beriman. Kenapa? Karena ditanya orang sebelah kiri dulu. Apakah saya benar? Alkitab udah jangan kau tanya orang yang tidak mengenal Tuhan tentang imanmu. Amin. Apalagi minta pendapat, pandangan dari mereka yang tidak sama sekali mengenal Tuhan. Makanya kalau orang Kristen itu harus sesama anak Tuhan cari pendapat. Haleluya. Jangan cari yang di tukang apa di sana. Ya. Kawan, saya ada masalah. Sama itu yang aneh yang ada di sana di tepi jalan selalu begini-begini. Aneh, apa macam katanya. Saya ada masalah lah. Banyak senang mah ini macam. Iya kan? Akhirnya saudara, apa macam? Ini macam katanya kan. Saudara, saya kata saudara, kalau saudara, saya tanya saudara minta pendapat tentang apapun, masalah rumah tangga, keuangan, kesehatan, dan segala sesuatu kepada bukan orang yang percaya. Apa yang akan mereka ceritakan pada saudara? Saya bilang, hari ini saya, pagi-pagi ini, saya berdoa. Ada dua statement yang begitu luar biasa. Kalau saudara berkawan dengan setan, saudara pikir, berkawan kepada yang saudara akan dipergunakan, itu termasuk belenggu. Anda akan dimanfaatkan, Anda akan dipergunakan. Tapi kalau Anda berkawan dengan Tuhan, Tuhan punya keinginan adalah Anda untuk mengalami kemenangan. Kan gitu kan. Tuhan tidak pernah mendekati saudara itu supaya saudara cari untung sama saudara, supaya saudara dimanfaatkan. Enggak, itu yang apa itu? Yang pedagang-pedagang yang tak betul-betul. Ya. Tapi kalau Tuhan selalu hadir, Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul aku hadir, maka ada damai sejahtera, sukacita, ada roh, ada kemerdekaan. Amin. Tapi kalau setan datang, saudara pikir saudara. Jadi kalau saudara minta pendapat kepada orang yang tidak benar, maka Anda akan sesat saudara. Tapi kita dunia ini sedang dibalikkan. Seolah-olah jangan minta pendapat kepada Tuhan. Jangan dengar Tuhan. Itulah yang dibawa Musa itu kepada Firaun itu. Firaun bilang, jangan kau dengarkan Musa, ajaran palsu, ajaran sesat itu. Maka berikanlah mereka pekerjaan yang semakin membuat mereka terbelenggu, terikat, sibuk di situ. Sehingga mereka lupa tentang apa yang menjadi tujuan. Tujuan mereka apa? Pergi untuk meninggalkan Mesir, untuk pergi ke tanah Kanaan supaya mereka boleh menyembah Allah. Jadi saudara yang kekasih Tuhan, jadi kita jangan anggap enteng segala bentuk perubahan dalam emosi saudara. Makanya saudara harus cepat-cepat mengambil keputusan. Amin. Jangan tahan-tahan. Ya. Jangan kalau kadang-kadang kita tahan, kita sudah mau marah itu. Makanya release saudara, itu lepaskan semua. Manage your emosi, ya, how to manage your anger. Macam mana supaya kemarahan dan segala macam itu. Sebab Alkitab berkata setiap kemarahan tidak pernah membawa kebaikan. Ya. Tidak ada kemarahan mendatangkan kebaikan. Gak ada istilah marah-marah sayang. Itu gak benar itu. Ada, ini marah itu marah sayangnya. Bukan begitu.
Karena pepatah Melayu berkata begini, sayang bini ditinggal-tinggalkan, sayang anak ditimang-timang, kan gitu kan? Betul kah? Jadi orang pepatah ini, sayang istri ditinggal-tinggalkan. Jadi itu dipahami, itu diterima, konsep itu diterima. Sesat kita semua, saudara. Harus baca firman Tuhan bahwa kita harus benar-benar menjadi pribadi yang merdeka, bebas. Bebas itu kita freedom. Kita berjumpa dengan siapapun, itu yang namanya rendah hati. Orang rendah hati itu kan begini. Orang rendah hati itu kan dia tidak akan pernah rasa insecure dimanapun dia berada. Tahu maksudnya kalau orang yang rendah hati itu bukan rendah diri ya. Kan Anda sering rendah diri, bukan rendah hati. Tahu beda rendah hati, rendah diri? Rendah diri selalu blame yourself. Anda selalu menyalahkan dirimu dan menyalahkan orang. Itu rendah diri. Paham maksudnya di situ? Selalu menyalahkan diri itu kamu rasa tidak layak, kamu tak rasa betul, kamu rasa macam orang yang gak benar. Dan kemudian kamu salahkan orang terhadap situasi yang kamu hadapi. Kenapa kamu tak begini? Karena orang lain. Kenapa saya begini? Ini orang rendah diri, ada masalah kejiwaan. Kalau rendah hati, itu dia bermakan dengan orang miskin, dia tidak masalah. Berjumpa dengan pembesar, dia tidak menjadi. Karena dia sudah merdeka, dia sudah freedom, dia sudah bebas. Dia tidak terbelenggu, terjebak, terintimidasi dengan segala bentuk penampakan, penglihatan dan segala bentuk yang kelihatan. Amin. Jadi kalau berjumpa dengan orang manapun, dia tidak merasa bahwa dia adalah orang yang berbeda. Tapi kalau rendah diri selalu merasa diri berbeda. Dia jumpa orang, dia merasa dia tidak layak. Dan karena dia rasa tidak layak, disalahkan. Disalahkan orang. Saudara tahu ini adalah ilmu kejiwaan. Yang membuat banyak kita sering salahkan orang terhadap segala sesuatu. Itu sebabnya kita salahkan pemerintah. Salahkan ini, salahkan itu. Saya bilang saudara kita gak boleh. Justru sepribadi Kristus itu luar biasa. Ya, itu yang anak yang hilang. Bayangkan anak yang hilang sudah fail, gagal. Makanya hari itu ada cerita di masa masa pengumuman SPM itu kan. Ada yang 10E, ada 6E, ada yang langsung tak ada E, macam mana? Ada yang langsung cukup makan semua, tahu? Apakah ia berubah, anakmu berubah menjadi bukan lagi anakmu? Halo? Kita kan sering masalah di situ. Karena apa? Kita ada penilaian yang salah. Karena kita ada tentang harga diri yang salah, gambar diri yang rusak. Karena kita berpikir harga diri kita ditentukan oleh segala apa yang ada di samping atau keadaan yang kita hadapi. Hidupmu tak ditentukan oleh asumsi, persepsi dan segala sesuatu yang ditaburkan oleh ajaran dunia ini. Ingat itu saudara. Keberadaan hidup saudara tidak ditentukan oleh asumsi, persepsi, penilaian orang. Hidup saudara adalah karena Tuhan. Anda harus berasa bangga, bersyukur dan mengucap terima kasih bahwa hidup ini penting dan berharga di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak lagi melihat diri kita kecil. Tetapi kemudian kita mulai melihat orang lain, menyalahkan orang lain. Makanya kadang-kadang banyak orang, saya contoh gini kan. Kalau ada orang kaya, negatif aja pikiran kita. Ini kaya mesti caranya, salah jalannya ini. Kan? Ini kaya mesti salah jalannya. Lantas datang orang kaya, ditengoknya orang miskin. Lagi ngomong salah. Ini mesti malas kerja ini kan gitu. Kan gitu kan? Kan gitu kan? Berapa banyak orang kaya ngomong dibilang, ataupun orang miskin ngomong, ini pasti nggak benar ya, mesti tak betul ini. Walaupun kaya sombong begini. Kan gitu kan? Jujur dulu kita pernah mengalami itu? Pernah. Jangan bohong. Karena kita menilai orang karena ketidaknyamanan kita. Kita salahkan orang karena ketidaknyamanan kita. Saya selalu bilang kalau ada orang, saya kalau
Saya kalau ada orang, kan pernah saya bilang, kalau ada orang keretanya besar lantas laju di depan saya, di samping saya bilang sama dia, ya layaklah dia beli mobil yang itu untuk itu kan. Kalau dia mau laju itu, mungkin kalau kita lagi yang punya mobil seperti itu, kurasa nggak tahu diri kita semua. Betul ya? Kita salahkan orang, laju dia, emang ancient sekali, itu kereta begitu kan. Ya kan? Tapi kalau kita bawa kereta itu mungkin saudaraku, mungkin orang pingsan semua kita bikin. Kalau orang kaya tadi bilang,